Kami ingin semangat itu hadir di pembukaan nanti. Mereka bisa menjadi bagian dari segmen utama atau bahkan memimpin momen spesial. Ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama ESPN. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Dunia sepak bola tengah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Ia menyaksikan sebuah gerakan budaya. Sebuah letupan ekspresi visual dan emosional dari tribun stadion yang tak bisa diabaikan. Banyak hal kejadian yang mengejutkan ketika pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Cina, teman-teman ya. Di sini kita itu dikejutkan oleh bule ya, ketika dia itu sedang jalan-jalan ternyata dia itu bertemu dengan seorang bapak-bapak yang, nah ini teman-teman ya. Dan ternyata beliau itu, nih ini teman-teman ya, bisa menggunakan bahasa Jerman dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan bapak ini teman-teman ya, cukup enjoy sekali ketika dia itu ngobrol. Nah, oke ya, kita simak keseruan dari bule tersebut ngobrol dengan bapak yang satu ini yang sangat cukup cerdas dan sangat luar biasa. Toronto speak English. Mais Malmo parle français. Oh, he also speaks French. Oui, je parle français bien. Wow. Oui, parce que beaucoup mon ami parle français avec moi, c'est pourquoi je peux parler français. Wow, what an incredible person. He just shows up and speaks German, speaks French. Pourquoi tu supportes Indonésie? Pourquoi? Qu'est-ce que raison? My French is not that good, but I think he's speaking good French. Yeah. What the reason about like something you support Indonesia? Are you because you stay in my country or support? Istri saya dari Jakarta. Just I give you a clue. Chinese is winner. Setelah kemenangan epik tim nasional Indonesia atas salah satu raksasa sepak bola Asia, China, atensi global tak hanya terarah pada para pahlawan lapangan, tetapi juga justru pada gelora yang membuncah dari balik tribun. Ini adalah call up pertama dia, and there's something very exciting kerana dalam tim tu hang ada J8Z, hang ada Serie A stars, hang ada goalkeeper daripada Serie A, hang ada midfielders dengan pengalaman ratusan perlawanan di Eropah, hang ada Romani di bahagian hadapan. You've got so much of variety and flavor pemain-pemain warisan, dan kemudiannya sekarang hang ada the raw potential of Beckham Putra dalam pasukan tersebut. Beckham Putra, macam kita katakan, corak permainannya itu tanpa rasa takut. Untuk seorang pemain pertahanan, tak kisahlah China ke, Jepun ke, mana-mana negara, kadang-kadang that element of unpredictability yang hang tak nak berhadapan dengan. Sebab you don't know, you can't gauge. Is he going to go left? Is he going to go right? Is he going to take me on? Is he going to pass to someone? So that raw ability yang ada pada Beckham Putra itu is very, very refreshing. Dan untuk melihat perjalanan dia dalam short space of time ni, yang kita dah kenal dia dan sekarang dia dapat call up, sejujurnya meremangkan bulu romangku, Faiz. What a guy. Dalam sebuah pernyataan Michael Fender,
Direktur Kreatif Opening Ceremony Piala Dunia 2026, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kreativitas dan semangat yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia. Apa yang dilakukan supporter Indonesia bukan hanya unik, tapi revolusioner. Kami ingin semangat itu hadir di pembukaan nanti. Mereka bisa menjadi bagian dari segmen utama atau bahkan memimpin momen spesial, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama ESPN. Duel antara timnas Indonesia melawan timnas Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dihiasi oleh aksi, koreografi serta topi yang sangat megah dari supporter Garuda dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis 5/6/2025. Malam waktu Indonesia Barat itu, supporter timnas Indonesia membentangkan tifo yang megah di area tribun selatan dan utara. Tribun utara SUGBK yang ditempati oleh LA Grid Indonesia menyajikan aksi koreografi yang megah. Pada mulanya mereka membentangkan mozaik tersembunyi dengan latar belakang warna putih. Setelah itu, ketika momen menyanyikan lagu kebangsaan dimulai, mereka menaikkan tifo dengan seorang tokoh wayang yang membawa tameng bergambar burung Garuda sedang menghancurkan tembok besar Cina. Aksi tifo yang dilakukan La Grade Indonesia ini menjadi perbincangan hangat. Karya tersebut mendapatkan beberapa kali sorotan dan terlihat begitu detail. Netizen menduga apabila tokoh yang disajikan oleh LGI tersebut ialah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang mengusir dinasti Wan Mongol dari tanah Jawa pada tahun 1293. Sementara itu ada pula yang menduga apabila tokohnya ialah Satria Garuda, sebab karakter yang tampil dalam tifo tersebut memegang pedang sekaligus tameng dengan mozaik burung Garuda di depannya. Sementara itu di tribun selatan SUGBK yang ditempati oleh kelompok Ultras Garuda, mereka juga menyajikan aksi koreografi yang tak kalah menarik. Sebab koreo ini melambangkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam tifo tersebut, Ultras Garuda menyajikan seorang tokoh dalam karikatur yang mengenakan jersey timnas Indonesia berwarna merah yang tengah menunggangi sebuah burung Garuda. Tokoh tersebut terlihat tengah menggunakan teropong yang membidik bendera Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai informasi, dua bendera ini merujuk pada tuan rumah Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di sana. Oke teman-teman ya, itulah tadi hal-hal yang unik ya ketika pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina. Dan ternyata akhirnya timnas Indonesia mampu mengalahkan dari timnas Cina. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat menghibur kita semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.